kasih setia yang tak cocok. Padahal walaupun kadang senangannya nggak sesuai sama duitnya kan gitu. Coba di hari ini semoga ketemu yang cocok dan duitnya cocok sekarang. Iya. Amin. Karena saya deadline nomor 27 kalau belum ketemu ujungnya jodohin karena kalau ngikutin main-main kan iya betul Pak. Curcol nih bucul. Kasar. Jadi sebenarnya kejadian itu baru aja kejadian. Cuma ini berkaitan dengan 2 bulan yang lalu. Jadi waktu di sana saya di meja belajar, ternyata di dalamnya itu ada barang-barangnya yang buat masang itu tuh hilang gitu, nggak lengkap. Jadi saya minta tolong orang yang koordinasi koordinatornya di pasang, ternyata nggak sama karena nggak ada ilmunya itu. Akhirnya kita bisa yang insinyernya di situ. Udah, yang penting emisinya di apartemen itu yang penting bisa dipasang kan Bu. Yang penting pikiran saya besok itu akan dikerjakan pada saat kita kuliah dikerjakan. Nah, tadi kita pergi makan malam. Ternyata dia telepon, Bu, malam ini ada nih teknik yang bisa kerjain malam ini, boleh nggak sama kamu? Pokoknya dia bilang, itu nggak kamu makan ini bisa kerjain ya. Dia dikerjain. Waktu selesai itu, saya lihat ada 3 orang teknisi yang ngerjain itu. Selesai, udah beres, mereka udah selesai, pulang. Pada saat saya mau tidur itu saya tiba-tiba ada maksudnya karena taruh sesuatu yang tidak nyaman gitu. Saya bangun lagi, saya telepon Jessica. Terus Jessica angkat kan, mungkin dia ada di sini. Terus saya WA, Jess, kalau ada orang ketok pintu, jangan langsung dibuka. Pokoknya kamu tidak boleh buka kalau ada orang mengetok pintu. Kamu yakin aja kalau ini teman kamu atau mama atau siapapun dia pasti panggil nama kamu atau telepon kamu atau WA. Jadi kalau ada orang ketok pintu dan kamu merasa tidak kepentingan sama orang itu, jangan buka pintu. Jessica baru balas besok pagi, dia marah. Mama kenapa sih? Aku kemarin baik-baik aja loh, tapi gara-gara mama WA begini, aku jadi ketakutan. Jadi saya bilang, kakak, mama bukan mentakutin kamu. Cuman mama mau kamu waspada. Karena kan biasanya ketok pintu otomatis akan siapa? Buka. Kemarin itu dia lagi belajar. Di jam 8 malam, karena tempatnya cuma jadi kan cuek, jadi orang aja. Terus ini lagi, lama, ini lagi. Terus kamu apa? Akan aja lah. Kata nggak berani juga mendekat ke pintu. Jadi apa? Tadi nggak lihat. Tapi kan ini bayangan bawah kelihatan. Nih kalau kita mendekat. Nah, begini. Terus paksa, terus saya bilang siapa yang ngomong gitu, terus dia gimana mak, terus yang ketok terus, kan dia bilang gitu, waktu dia pertama kali bikin dia bilang, makanya mama bilang jangan buka, kakak takut kakak cari-cari nomor security nggak ketemu, kakak bingung kakak mau telepon mama juga, dia maksudnya gini, dia gambling, cepet-cepetan gitu, kalau telepon mama, kalau mama ngangkat, kalau nggak dia lagi gitu, saya telepon geng saya lah. Karena dia itu waktu dia pulang, kami sebagian teman itu masih di kampung. Udah, kalau dia cari itu dia kalau dong ada orang di kampung itu apa teman jalan informasi di kampus, tolong kesini gitu, karena mereka memang seringnya ngumpul di situ. Kita udah itu sebentar ya kita cari. Akhirnya teman-teman itu pada sebentar ya dan teman dari temannya lagi itu ya beda kelas dan beda ini apa punya dapat yang juga ya. Dikasih nomor telepon itu juga dapat. Ternyata dia lagi di luar. Sebentar dia. Enggak, pokoknya kita cerita harus security. Security datang terus waktu itu security gitu. Bisa baru siapa kak?
rumah tenda muslim, tapi dia ke sana, ke arah sana, tiga kamar. Terus misalnya waktu itu kamu tadi yang ketok bilang iya. Kenapa? Oh enggak, saya salah kamar. Terus kemudian yang mendiskusikan, mungkin ya memang yang pemilik ini yang nyuruh kita enggak. Kalau Bu Hesti, pasti Bu Hesti akan saya, dan pasti nggak mau. Ya, mungkin kan karena kamu pergi, maksudnya kalau sore dan itu enggak. Kita marah sama Bapak dari tadi ketok-ketok saya tanya siapa, kenapa Bapak nggak jawab? Kalau memang Bapak sebut dong. Teknisi atau security, kenapa Bapak diam aja? Itu baru matanya keluar tuh. Karena dia takut, begitu nggak itu dia marah. Nah, saya berpikirnya sih, memang masih begini. Allah, yang bulan yang lalu itu tiba-tiba saya digerakkan untuk segera nge-WA dia itu, walaupun saya udah berpikir juga, terus tiba-tiba harus ngomong gitu. Malam itu juga saya WA, maksudnya itu langsung tanam ke dia untuk tidak segera gitu. Itu aja situ, maksudnya ya dari situ kan saya pulang tuh, maksudnya setelah di situ tuh, tadi saya nangis, saya bersyukur Tuhan masih begini. Cemburu itu tidak iri hati. Jadi kasih itu tidak cemburu. Itu saya baca langsung, kasih itu sangat sabar dan baik hati, tidak pernah cemburu atau iri hati, tidak pernah sombong atau tinggi hati. Jadi kata cemburu di sini itu artinya iri hati. Bukan cemburu seperti kita melihat pasangan kita itu cemburu dalam pikiran yang negatif ya. Jadi kasih itu tidak iri hati. Iri hati adalah perasaan. Perasaan tidak senang, tidak suka melihat orang lain gembira, tidak suka melihat keberhasilan teman yang lain, itu iri hati. Iri hati adalah dosa kedua setelah dosa mengingini. Dosa pertama itu dosa mengingini, Hawa mengingini buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Tuhan berkata, jangan dekati buah itu, jangan mengingini. Tetapi Hawa ini berdosa pertama, yaitu dosa mengingini akan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan dosa kedua yang kita belajar pada malam hari ini, yaitu iri hati. Yaitu Kain iri hati terhadap adiknya Habel. Karena apa? Karena Habel persembahannya diterima oleh Tuhan. Habel memberikan domba, kalau Kain memberikan hasil tanah, padahal tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Makanya si Kain ini merasa iri hati, kesel, pertama kesel, terus kemudian benci kepada adiknya, kemudian tindakan berikutnya melakukan pembunuhan terhadap si Habel, adiknya ini. Itu dosa iri hati, itu dosa kedua ya. Di dunia ini, dari anak kecil yang sudah bisa ya masih merangkak, ataupun dunia orang-orang dewasa, orang-orang tua, itu iri hati itu seringkali itu tiba-tiba muncul tanpa kita rencanakan, tanpa kita, mungkin kalau kita nggak bisa batasi, kalau kita nggak bisa counter, itu membahayakan ya. Anak-anak misalkan anaknya ibu, tiba-tiba ada tetangga yang ibu tersebut, kamu cantik, kamu ganteng, kamu itu bisa cemburu loh, bisa iri hati loh, mama saya kok sayang sama dia. Kadang-kadang itu ya, itu anak-anak. Terus atau mungkin anak-anak lihat, wah ini kok dikasih makanan yang lebih banyak, saya kok cuma kotak kecil. Itu kadang-kadang muncul, itu anak-anak. Ada yang kita mungkin melihat, HP teman saya kok lebih bagus, lebih canggih, ada rasa cemburu, ada rasa iri. Wah, saya bagaimana caranya? Itu ada selintas keinginan itu wajar, tetapi jangan sampai muncul kecemburuan yang berlebihan atau iri hati yang nggak terkontrol ya. Kita belajar, kita mungkin lihat tetangga punya rumah yang bagus,
di-maintain, rumahnya di tingkat, fasilitasnya bagus. Adakah rasa iri hati atau cemburu? Iri hati itu adalah salah satu dosa kecil nggak kelihatan, ya kan? Tapi itu ada di hati manusia. Nah, itu bagaimana kita menyingkirkan? Nggak bisa dengan kekuatan sini, tapi minta kekuatan satu. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 1, perikopnya dosa adalah penghambat keselamatan. Sehingga tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengar tidak kurang panjang untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dalam Bapakmu sehingga ia tidak mendengar, tidak mendengar doa kita. Nah, kita berdoa kalau tidak didengar dan tidak dijawab Tuhan kan sia-sia. Nah, makanya bagaimana untuk iri hati pada termasuk penyakit ya, itu yang harus dikeluarkan dari kehidupan. Caranya ya kita dengan kita merenungkan firman Tuhan. Akhirnya kita tahu Galatia 5 ayat 20 sampai 22, 19 sampai 21 ya. jadi hal-hal yang baik, ketika hal-hal yang baik itu bisa kita lakukan, bisa buah roh itu ada di dalam hidup kita, maka perasaan iri, sakit hati, dendam itu tidak akan berkuasa di hati kita, karena hati kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu penuh damai sejahtera, cita-cita ucapan syukur ya. Cerita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, dalam segala hal berarti banyak. Amin. Tertentu saja. Ketika diberkati bersyukur, ketika tidak diberkati ketika kita lebih bersyukur, kurang bersyukur, sembuh bersyukur, sakit pun mengucap syukur. Tuhan memberkati. Kenapa kita cemburu? Nah, Pak tadi sudah terangkan. Karena kita merasa memiliki. Tuhan aja cemburu. Dia punya umatnya, terus umatnya ternyata tidak menyembah Tuhan. Tuhan pasti cemburu. Pak Yudi tadi menerangkan status istrinya nggak pernah buat status. Coba kalau istrinya buat status, pasti Pak Yudi cemburu. Dan kita semua nih, para suami, pasti cemburu kalau istrinya tampil beda, terus ngomongnya akrab sama yang lain. Betul nggak, Pak? Pasti cemburu. Nah, jadi kenapa firman Tuhan di Matius mengatakan bahwa lebih baik kumpulkan hartamu di surga daripada di bumi, karena harta di bumi dengan segala macam akan hilang. Tapi sebenarnya intinya karena harta di bumi, harta yang dimiliki kita, nah itu bisa menimbulkan kecemburuan. Baru itu kan air kelapa bener. Ya air kelapa jadi campur susu. Tadi udah makan. Ya kamu ini Udah selesai makan. Awalnya dia nggak tahu. Biasa kan kelapa nggak dicampur susu. Terus dia bilang, dia cerita sama mamanya.